Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin Khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah, kita bisa berkumpul di Musholla Miftahul Jannah. Dan mungkin teman-teman yang ada di dunia maya yang ikut menyaksikan, menghadiri atau mendengarkan kajian ini, mudah-mudahan juga mendapatkan kebaikan yang sama, karena kita semua sepakat bahwa salah satu yang diharapkan dalam kehidupan kita adalah tazwidul ulum, kita semakin bertambah keilmuan kita. Kita sepakat bahwa betapa banyak fadilah mengkaji, fadilah belajar, di mana salah satu di antara fadilah belajar itu kita berharap ketika kita mempermudah jalan untuk mencari ilmu, mempermudah waktu, mempermudah kesempatan, mempermudah, mungkin kalau teman-teman yang di dunia maya, mempermudah mengeluarkan sebagian kuotanya gitu ya. Mudah-mudahan ketika kita mempermudah jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mempermudah jalan kita menuju surganya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita layangkan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ya beliau begitu mencintai kita, dan dengan cintanya mudah-mudahan menjadi wasilah kita bersama beliau. Sahabat sekalian, sebelum saya lanjutkan kajian sesuai dengan apa yang sudah di-share di grup kita, di-share di Facebook saya dan Kang Usman gitu ya, tentang amalan yang menyebabkan kita terbebas dari azab kubur atau justru menyebabkan kita terkena azab kubur. Ada dua pertanyaan yang di FB yang saya janjikan insyaallah sekarang ini. Pertama, pertanyaan dari sahabat saya Bang Jaja ya, terkait kalau iri untuk supaya termotivasi memperbaiki diri, prestasi kerja itu gimana? Boleh enggak? Karena pekan kemarin kita sedikit menyinggung masalah iri ya. Maka sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fitrahnya kita ini kan iri ya. Sebagaimana fitrahnya manusia marah, betul enggak? Sebagaimana fitrahnya kita punya nafsu. Dan Islam tidak kemudian mengamputasi fitrah itu. Islam tidak kemudian mengajarkan kepada kita bagaimana mencabut rasa marah itu, misalnya. Karena memang setiap kita pasti punya rasa marah, betul enggak? Ya. Maka ketika marah itu adalah fitrah, maka salurkan pada saluran yang benar. Kapan itu? Salah satunya ketika ajaran Allah dilecehkan, ketika syariat Allah dilecehkan, ketika Nabi kita direndahkan. Bahkan kan kalau kemudian kita tidak punya, kan gak boleh marah. Justru pada saat itu antum harus marah. Ya. Lagi lewat, misalnya anak perempuan kita lagi jalan, tiba-tiba jilbabnya ditarik gitu. Jadi pada momen itu Anda harus marah, kita harus marah.
Bukan kan nggak boleh marah, bukan di situ tempatnya, gitu. Makanya ketika ada seorang sahabat minta rukhsah kepada Rasulullah hukuman karena ada bangsawan yang mencuri, Rasulullah mukanya merah, gitu. Termasuk di dalamnya iri, ya. Siapa di antara kita yang tidak punya rasa iri, gitu? Ya. Semua. Saya sama, gitu. Ya. Melihat teman-teman mungkin tasnya ganti, HP-nya ganti, gitu kan. Fitrahnya memang iri. Tapi itu bukan iri yang diridhoi oleh Allah. Loh, memangnya ada iri yang diridhoi oleh Allah? Ada. Ada 2 tempat iri yang kemudian menyebabkan Allah ridha kepada kita. Yang pertama, ketika melihat orang kaya yang banyak sedekahnya. Jadi bukan kayanya, tapi karena banyak sedekah. Ya. Makanya tadi pagi kan diskusi itu, melihat tayangan TV artis ngasih hadiah istrinya miliaran, gitu. Ya, saya bilang, Masya Allah, kalau uang itu disalurkan misalnya, bukankah banyak santri-santri yang butuh? Saya ngebayangin, ya saya secara pribadi saya pengen, dan kemudian para hafidh itu nggak usah bayar SPP, ya kan? Ustadz-ustadznya nggak usah mikirin bisnis lagi karena gajinya nggak jelas. Ya, teman-teman harus punya visi ke sana, gitu. Ya. Jadi kalau sekarang omset teman-teman baru 100 juta setahun, gitu, masih banyak kurangnya kalau dibelanjakan untuk kepentingan umat, ya kan? Ya, saya dengan Kang Aris dan Kang Usman ketika terlibat dalam Yayasan Khairul Ummah kan ngebayangin, ya, kadang guru kok belum gajian. Sedih juga kan, gitu. Coba kalau orang-orang kaya semua terlibat mikirin pendidikan, gitu. Saya yakin pendidikan akan berkembang jauh lebih besar. Jadi iri yang pertama yang diperbolehkan apa? Ketika kita melihat orang yang kaya banyak sedekahnya. Yang kedua, iri yang diperbolehkan ketika melihat orang yang alim banyak amalnya. Ya. Insya Allah, kita kalau melihat orang yang banyak amalnya luar biasa. Ya. Waktunya 24 jam kayaknya gak cukup tuh untuk mencari nafkah. Antum jangan remehkan mencari nafkah. Mencari nafkah berapa jam? 8 jam. Sholat, ya, katakanlah setengah jam, ya. 1 jam lah dengan sholat sunnah. Udah 9 jam. Ya. Terus apa lagi dong di luar waktu itu? Ayo mikirin umat. Ya. Makanya kalau Kang Omat nyalon kubu, ya semangatnya dalam rangka memikirkan umat. Ini didengar nggak seluruh? Wah, deklarasi. Oh, ya. Tapi semangatnya tadi mikirin umat, gitu. Ya. Ya. Jadi kalau nanti Kang Omat begadang itu ada umat saya atau rakyat saya yang belum makan, gak? Ada yang besok belum bisa bayar SPP, enggak? Saya yakin kalau kita mikirin umat, waktu kita habis tuh. Habis. Ya. Ya. Yang bisa misalnya belajar meruqyah, ruqyah lah, gitu ya. Karena banyak juga problematika orang-orang yang berhadapan seperti itu. Belum ya tadi mentarbiyah anak dan istri, bagaimana kita tarbiyah, bagaimana kita. Nah, makanya betul kata seorang ulama,
mengatakan al-wajibat aksaru minal awqat. Kewajiban kita jauh lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Makanya di dalam surah Al-Insyirah Allah katakan fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apa artinya? Kalau sudah selesai satu urusan, maka kerjakan urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu kita berharap. Ya. Jadi orang yang punya ilmu harusnya kehabisan waktu. Orang yang tidak punya ilmu kehabisan pekerjaan. Bingung ngapain lagi ya? Padahal banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Ya. Kewajiban kepada keluarga, kewajiban kepada, kalau yang masih punya orang tua, kewajiban kepada orang tua, kewajiban kepada tetangga, kewajiban kepada sekitar. Oh, banyak benar gitu ya. Oke. Itu jawaban buat Bang Jaja. Selama irinya terkait dengan amal soleh, monggo. Pertanyaan kedua dari Bang Supri yang tadinya gabung bersama kita dan hijrah ke Bali gitu ya. Ini masih kaitannya dengan materi kita karena beliau minta doa apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita terbebas dari siksa kubur. Jadi kemarin kita sudah membahas amalan-amalan yang bisa menyebabkan kita tersiksa di kubur, berarti mafhumul mukhalafahnya, pengertian terbaliknya, kalau kita meninggalkan amalan itu berarti kita insya Allah dibebaskan dari siksa kubur. Satu kemarin yang sudah kita bahas adalah orang yang ketika bersuci tidak sempurna. Rasulullah ketika lewat makbarah, lewat kuburan, beliau kemudian mengatakan, lelaki yang ada di dalam kubur ini disiksa oleh Allah, disiksa di alam kuburnya ketika dia bersuci, buang air kecil tidak sempurna. Bayangkan, buang air kecil tidak sempurna saja disiksa tuh. Muhasabahnya, sholat kita sempurna ya, buat muhasabah kita. Bersuci, buang air kecil dan bersucinya tidak sempurna, itu disiksa. Makanya Masya Allah, kemarin kita sudah bahas gitu ya, betapa pentingnya toharoh, betapa pentingnya bersuci. Termasuk di dalamnya salah satunya mengapa Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu terompahnya sudah ada di surga, karena salah satunya adalah semangatnya untuk mempertahankan wudu, mempertahankan suci. Bahkan sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita mau tidur dalam kondisi berwudu, ya, maka kita senantiasa dibersamai oleh malaikat rahmat. Insyaallah. Bukan dibersamai oleh Kang Rahmat ya, dibersamai oleh malaikat rahmat gitu. Kalau dibersamai Kang Rahmat ngeri juga. Ya. Jadi dibersamai malaikat rahmat. Jadi apalagi Masya Allah, ketika alamnya dalam kondisi dingin, itu nilai kebaikan wudu berlipat ganda lagi. Ya. Kan ini suasananya lagi dingin ya. Bahasa Inggrisnya kami ding-ding ya. Jerman. Ya, lagi musim kami ding-ding ya. Dingin. Itu nilainya lebih tinggi lagi. Sampai-sampai Rasulullah menyebutkan mensejajarkan dengan ribat. Ribat itu, jadi kalau di zaman Rasulullah SAW, kalau lagi jihad itu selalu ada yang ribat, mengawasi, jaga gitu. Jadi orang yang berwudu di musim dingin
nilai kebaikannya sejajar dengan orang yang ribat di jalan Allah. Luar biasa. Makanya antum harus akrab tuh sama air gitu, biar nggak dingin sama antum ya. Dan yang luar biasa, sunnahnya sebelum wudu apa? Sunnahnya sebelum wudu? Hah? Ya, gosok gigi. Ya, apapun bentuknya ya, mau siwak, mau gosok gigi, ya. Ternyata salah satu di antara fadhail hikmah gosok gigi adalah mengurangi rasa dingin. Jadi sunnah Rasulullah pasti ada hikmah. Ya, makanya sekali lagi, yuk kita evaluasi, kita bersucinya sudah benar atau belum. Ya. Ini yang pertama, yang sudah kita bahas kemarin. Yang kedua, yang bisa menyebabkan kita disiksa oleh Allah di alam kubur adalah namimah. Apa? Namimah. Namimah itu apa? Mengadu domba. Bahkan dalam beberapa hadis dan beberapa yang saya baca, bukan hanya namimah, termasuk di dalamnya ghibah, termasuk di dalamnya kebohongan. Karena memang namimah, ghibah, dan kebohongan itu satu apa ya? Satu paket gitu. Ya. Contoh, bisanya mohon maaf, ini sebagai salah satu contoh. Misalnya, bisanya saya mengadu domba Kang Omat dengan Kang Edi, gitu ya. Padahal awalnya baik-baik saja, itu gara-gara apa? Gara-gara bohong dan ghibah dan bohong gitu, ya. Mengompor-ngompori, padahal kan biasa-biasa saja, tapi kita bohong. Ya. Makanya dalam surah Al-Hujurat Allah Ta'ala menyebutkan kalau menerima informasi, Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in. Wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum, jika datang kepada kalian fasiqun, orang fasik, binaba'in. Naba itu apa? Kabar. Saya pernah menyampaikan di sini, kabar itu sebenarnya bahasa Arab, makanya ada istilah khobar, ya, bahasa Arab. Tapi kalau sudah menggunakan kata naba, itu berarti berita yang menghebohkan. Ya. Makanya ada surat An-Naba. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Jadi informasi itu ada dua hal yang harus kita perhatikan. Siapa yang membawa dan apa isinya. Kalau memenuhi salah satu di antara dua unsur ini, apakah yang membawa berita orangnya fasik gitu ya. Fasik itu ya sulit dipercaya gitu. Ya. Atau beritanya menghebohkan. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Satu hal. Fatabayyanu. Apa? Tabayyun. Bahasa kitanya apa? Tabayyun? Klarifikasi. Check and recheck. Cross check. Benar enggak sih? Benar enggak sih? Benar enggak sih? Ya. Kalau beritanya bohong, ya sudah, keep. Hentikan. Ya. Karena kalau antum ikut share, ini hati-hati tentang share, meng-share gitu. Maka kita terjebak dalam dosa fitnah.
karena bohong. Ya. Pertanyaannya, kalau beritanya benar, apa yang harus kita lakukan? Benar nih ternyata beritanya. Apakah harus kita share? Beritanya benar nih. Ya. Kita cek lagi berita. Kalau fitnah udah jelas nggak benar. Ini benar nih. Ya. Kita cek dulu, nih beritanya bermanfaat enggak? Ya. Ada manfaatnya enggak? Kalau kita share. Karena subhanallah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendefinisikan pembohong apa? Yang disebut pembohong? Memberikan informasi tanpa mengklarifikasi. Apalagi? Definisi pembohong atau bohong. Kapan seseorang disebut pembohong atau tukang bohong? Berbicara tidak sesuai fakta. Apalagi? Ya, subhanallah. Ternyata definisi Rasulullah lebih lebih, kalau menceritakan sesuai dengan fakta, tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan. Sepakat itu bohong. Ternyata Rasulullah menyampaikan definisi pembohong adalah orang yang selalu menyampaikan informasi. Mungkin bahasa gaulnya ember. Ya. Jadi pokoknya ada informasi share, ada informasi share, ada informasi share. Kata Rasulullah, cukuplah seseorang dikatakan pembohong ketika dia selalu menceritakan apa yang dia dengar. Definisinya begitu. Ya. Jadi tidak selamanya yang kita dengar hatta itu benar sekalipun, tidak selamanya harus kita ceritakan kalau itu tidak ada manfaatnya. Makanya coba antum perhatikan, ya, yang menyebabkan siksa kubur yang banyak ternyata faktor lidah. Ya, faktor lidah. Namimah lidah, bohong lidah, ghibah lidah. Makanya saya update status di WA saya gitu ya. Ada yang baca? Apa? Baca? Apa? Oh, itu di Facebook. Ini di WA. Jadi kayaknya perlu belajar, status ada di Facebook, ada di WA. Kan kita wis baturan ya. Udah baturan belum? Jadi sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu sampai bersumpah, wallah, demi Allah, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Sungguh, kalau ada yang paling layak untuk dipenjarakan, maka yang paling layak dipenjarakan itu adalah lidah. Saya seperti itu. Abdullah bin Mas'ud, ahlul Quran beliau, yang pahalanya luar biasa, ahli Quran, sangat mencintai Rasulullah, betisnya kecil, ya. Kalau naik pohon diledekin, oh betisnya kayak lidi. Tapi Rasulullah nggak suka tuh membuli fisik. Gitu. Rasulullah paling tidak suka membuli fisik. Ya. Buktinya apa? Beberapa kali sahabat yang membuli fisik, sahabat yang lain ditegur keras. Contoh misalnya Abu Darda yang membuli Bilal bin Rabah dengan panggilan ya Ibnu Sauda.
wahai anak si hitam. Itu kan membuli fisik. Ya. Langsung ditegur. Apa kata Rasul? Sungguh masih ada karat-karat jahiliyah di dalam hatimu. Sampai begitu. Ya. Siti Aisyah, istrinya sendiri, ketika melihat ada wanita, mohon maaf, semampai gitu ya, semeter tidak sampai gitu, pendek gitu. Siti Aisyah langsung komen, kok perempuan itu pendek banget ya gitu. Kan kita biasa ya kayak gitu. Itu langsung dimarahin oleh Rasulullah dan langsung menghukumi itu ghibah. Termasuk ketika ada sahabat meledek betisnya Abdullah bin Mas'ud seperti lidi. Apa kata Rasulullah? Ini betisnya Abdullah bin Mas'ud kalau ditimbang dengan gunung Uhud masih berat amalnya Abdullah bin Mas'ud. Dan beliau mengatakan kalau ada yang paling layak dipenjarakan, yang paling layak dipenjarakan adalah lidah kita. Kita kerangkeng tuh. Walaupun gak mesti rumahnya di kerangkeng. Kita kerangkeng. Jangan bocor. Makanya sering ada meme, ada quote yang menarik ya. Apa ya? Terkait dengan ghibah. Saya beberapa kali menemukan meme yang menarik gitu ya. Orang lain punya kesalahan, kita pun punya kesalahan. Kita punya lidah, orang lain juga punya lidah. Dan ketika ada orang datang kepada kita nyeritakan kejelekan orang, yakinlah kejelekan antum pun diceritakan sama orang lain. Jadi jangan bangga gitu. Jadi katakan no, stop to ghibah. Ya. Kecuali dalam rangka menyelesaikan masalah. Ya kan ada ghibah-ghibah yang diperbolehkan. Gitu. Ya, ada misalnya karyawan antum gitu ya, bermasalah, curhat. Kalau dalam rangka menyelesaikan masalah, monggo. Gitu. Tapi kalau hanya untuk sensasi, nyenengin apa daripada iseng gitu ya. Ya. Makanya jaga lidah kita, jangan sampai menjerumuskan kita sampai mendapatkan siksa kubur. Ya. Yang ketiga sudah saya sampaikan kemarin, yaitu nihayah. Apa nihayah? Nihayah itu ketika kita meninggal, istri kita, anak kita meratapi. Makanya teman-teman harus berwasiat kepada keluarga. Nanti kalau saya meninggal, jangan jerit, jangan berlebihan. Bukan gak boleh nangis, monggo. Nangis boleh. Ya, tapi bukan karena tidak ridho kepada takdir Allah. Ya. Nangis karena cinta, nangis karena rahmat, nangis karena kasih sayang gitu. Ya. Secukupnya saja. Kalau bisa ya cukup meneteskan air mata saja tanpa perlu meraung-raung, mukul-mukul, itu sudah israf, sudah berlebihan. Ya, bayangkan. Jadi kalau kita sudah menyampaikan ke keluarga kita mereka masih seperti itu, kita sudah bebas. Yang jadi masalah kita tidak pernah menyampaikan kepada keluarga kita, nah itu kita yang kena. Gitu. Ya, makanya kalau lagi ngobrol santai, obrolin anak-anak kita, keluarga kita, istri kita. Gitu. Apalagi yang sudah kepala, udah ada yang kepala 4 kan? Selain Mangdung. Ya selain Mangdung maksud saya. Selain Mangdung, Mangtak, gitu. Dungtak. Ya CS ya. Satu jamaah. Udah 4 ya? Udah 2/3 kehidupan. Tinggal sebentar lagi. Ya. Jadi wasiat sampaikan. Ya. Nanti kalau meninggal jangan nihayah, jangan diratap. Ya. Ridho, karena
ada satu hadis yang luar biasa. Saya dari SMA sering membaca hadis itu. Salah satunya adalah wahbib masyita fa innaka mufaraqah. Cintailah apa yang kamu cintai sesuka kalian. Monggo, kamu mau cintai apa silahkan. Mau cintai siapa monggo, silahkan. Terserah kalian, kata Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Jibril kemudian mengatakan fa innaka mufaraqah. Kalian pasti akan dipisahkan dengan yang kalian cintai. Pasti. Kalau bukan kitanya yang meninggalkan, yang kita cintainya yang meninggalkan kita. Ya. Dan ya, hidup itu fana sebentar. Gitu. Ya, itu nihaya. Gitu. Terus amalan apa yang bisa membebaskan kita dari siksa kubur? Yang pertama adalah perbanyak jadikan amalan rutin kita, yaitu membaca surah Tabarak. Ya. Surah Al-Mulk. Ayatnya nggak banyak kok. Berapa? Juz 29. Awal juz 29. Berapa ayatnya? 57. Nggak sampai. Rasulullah sampai menyebutkan loh jumlah ayatnya. Berarti belum akrab sama Tabarok. Malam ini aneh akrabkan antum dengan Tabarok. Berapa? 30. Rasulullah sampai menyebutkan ada satu surat yang isinya 30 ayat yang dia akan membebaskan kita dari azab kubur. Makanya nama lain surat Tabarok namanya Al-Muni'ah, yang mencegah. Ya. Yang mencegah dari. Bahkan kalau saya dengar ceramahnya Allah Yarham Syekh Ali Jaber gitu ya, bagaimana pengalaman pribadi beliau, malam itu beliau belum baca surat Tabarok, beliau tidur, beliau mimpinya meninggal, orang soleh ya. Dan ketika meninggal didatangi itu satu sosok yang putih, indah, bagus gitu ya. Ketika ditanya kamu siapa, sosok itu menjawab, saya adalah surah Tabarak yang biasa kamu baca. Langsung saya bangun dan saya baca surah Tabarak. Ini cerita beliau di salah satu YouTube-nya. Dan memang Rasulullah berjanji seperti itu gitu. Ya. Makanya mungkin nanti kita kaji isinya surah Tabarok. Syukur-syukur antum punya semangat untuk menghafalkannya. Ya. Makanya 2 pekan yang lalu kita bacanya surah Tabarok ya. Saya lupa mengingatkan bahwa surah Tabarok adalah salah satunya akan membebaskan kita dari azab kubur. Yuk kita rutinkan, yuk kita dawamkan surah Tabarok. Cuma 30 ayat. Kalau satu ayat setengah menit kan cuma 15 menit. Saya yakin enggak sampai setengah menit. 10 detik. Ya. Coba. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa 'ala kulli syai'in qadir. Berapa detik tuh? 6 detik ya. Pendek, lebih panjang Yasin. Ya, Yasin 83 kan? Gitu. Ya, 1 halaman, insyaallah. Ya, monggo mulai malam ini sebelum tidur baca surah Tabarok. Saya punya sahabat luar biasa, istiqomahnya membaca surah Tabarok. Ya, jadi yang pertama membaca surah Tabarok. Yang kedua, membaca doa agar kita dihindarkan dari siksa kubur. Baik sebelum salam ketika sholat maupun menjadi zikir harian kita. Yang zikir harian ada di maksurat, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri
Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Hafal nggak? Cuman 3 kalimat kok. Yuk baca bareng-bareng. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Terus wa a'udzubika min azabil qabri. Kemudian memuji Allah. La ilaha illa anta. Mirip doa apa? Sebelum salam. Enggak. Mirip yang ini ya sebelum salam ada lagi. Kalau Allahumma inni a'udzubika mirip doa apa? Masuk kamar mandi. Jangan-jangan tuh masuk kamar mandi enggak baca. Masuk aja gimana? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kan mirip ya? Awalnya Allahumma inni a'udzubika, baru minal kufri wal faqri. Ayo bareng-bareng. Allah. Ulangi. Jadi kufri itu kufur, fakri itu fakir. Ya, ulangi. Ya, sekali lagi. Ada yang mau nyoba? Ya, lanjut terus. Kebalik. Ayo, ada yang mau nyoba lagi? Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Tayyib, satu lagi. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya. Baru kemudian ditambah wa a'udzubika min azabil qabri. Ayo bareng-bareng. Wa a'udzubika min azabil qabri. Ulangi. Sekali lagi. Dari awal. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal faqri wa a'udzubika minal azabil qabri. Ulangi. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika minal azabil qabri. Min azabil. Sekali lagi. Ada yang mau nyoba? Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri. Ya, tapi karena satu kali udah langsung benar. Ditambah terakhir apa? La ilaha illa anta. Itu sunnah. Sehabis subuh dibaca 3 kali, sehabis asar 3 kali. Yuk bareng-bareng. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri. La ilaha illa anta. Sekali lagi. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri. La ilaha illa anta. Biar sesuai sunnah 3 kali. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri. La ilaha illa anta. Subhanallah. Itu ya. Jadi itu disunahkan habis subuh 3 kali, habis asar atau habis maghrib, pokoknya petang ya 3 kali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekafiran dan kefakiran. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekafiran dan kefakiran. Kafir nggak mau, fakir juga nggak mau. Wa a'udzubika min adzabil qabri. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksa
kubur. Baru kemudian ditutup memuji Allah, la ilaha illa anta. Ya. Yang kedua, doa yang kedua ketika setelah fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam, apa? Ada yang sudah hafal? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wa min fitnatil dajjal. Masya Allah. Yang lain? Ya, memang ada dua riwayat. Yang pertama, satu minta berlindung dari azab kubur, baru kemudian azab api neraka. Yang kedua yang disampaikan Kang Edi, ya, minta dijauhkan dulu dari azab jahanam, baru dimintakan dibebaskan dari siksa kubur. Monggo, antum mau pilih yang mana silahkan. Yang penting dibaca. Ya. Ya, dan yang terakhir yang bisa menyelamatkan dari siksa kubur, memang di hadis itu jelas betul, ya, banyakin amal soleh. Ketika kita di situ diriwayatkan, ketika kita masuk ke alam kubur, itu malaikat azab datang tuh. Dari kaki mengatakan no, tidak. Kaki ini sering melangkah ke tempat-tempat yang baik. Dari perut mengatakan tidak, perut ini sering puasa. Ya. Dari didatengin muka juga mengatakan tidak karena muka ini sering sujud. Artinya monggo apapun amal soleh, silahkan. Antum senangnya apa, kerjakan. Yang menurut antum paling gampang, monggo gitu. Paling tidak seluruh tubuh kita nanti nolak karena tubuh kita sering kita ajak dalam kebaikan. Detailnya mungkin nanti kita bahas kalau masih berkenan tentang azab kubur, atau mungkin nanti tema yang lain. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf, sudah jam 9 lewat. Kita tutup dengan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.